Tidak boleh menikah dengannya. Bab 56. Pria parubaya yang dilempar dengan kuat ke dinding, lalu terjatuh di lantai itu. Merasa seluruh tulang di tubuhnya seperti patah, kesakitan dan merintih. Dia masih belum bangkit dan membela bayangan itu. Tiba-tiba, dari atas kepalanya ada sebuah rasa yang dingin. Tubuh pria parubaya itu juga ikut gemetar. Memiringkan kepala dengan ketakutan melihat pria yang ada di hadapannya. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Setelah itu, terdengar suara jeritan kesakitan. "Ah, sakit sekali. Bunuh orang. Ada yang bunuh orang." Yos dengan wajah tanpa ekspresi menjatuhkan tonjokannya kepada pria itu. Saat Darlene melihat pria di lantai sudah pingsan, Yos masih tidak bermaksud untuk berhenti. Dia pun kacau. Darlene dengan susah payah bangkit dari lantai, menyodorkan tangan menarik Yos yang sedang marah. Dengan lemah berkata, "Yos, jangan pukul lagi. Kalau kamu pukul lagi, dia bisa mati." Yos menghentikan gerakannya. Dengan tatapan yang dalam melihat Darlene. "Aku bukan sedang mengkhawatirkannya. Aku hanya tidak ingin kamu terbelit masalah hukum." Darlene menghindari tatapan Yos dengan suara kecil menjelaskan. Darlene tentu berharap pria di lantai itu mati, tapi dia juga tidak ingin Yos terbelit kasus hukum. Walaupun melindungi, juga tidak boleh keterlaluan. Yos adalah pengacara, seharusnya lebih mengerti darinya. Yos menatap Darlene beberapa detik, berhenti dan berdiri lalu menggendongnya, berjalan ke arah apartemen. "Bagaimana dengan dia?" Darlene menunjuk pria parubaya di lantai yang masih bernapas. Yos dengan suara yang dingin berkata, "Besok akan ada orang yang datang membereskannya." Darlene dengan khawatir menarik baju Yos. Dengan suara kecil berkata, "Yos, aku mohon padamu. Jangan biarkan orang lain tahu. Lapor polisi. Semua orang akan tahu kalau dia hampir diperkosa. Dan Jen pasti juga akan tahu Yos datang menyelamatkannya. Dia tidak ingin orang lain mengetahuinya." Langkah kaki Yos berhenti sejenak, mengiyakan dan berarti menyetujuinya. Darlene pun merasa lega. "Kunci. Di lantai." Darlene ingin turun dari pelukan Yos. Begitu tubuhnya bergerak, pria di sampingnya malah tidak ada reaksi. Menggendongnya, bagaimana mengambil kunci? Segera Darlene pun mengerti. Yos tidak hanya menggendongnya sambil mengambil kunci, dan juga berhasil membuka pintu apartemen. Darlene sangat terkejut saat dia melihat Yos akan membuka lampu. Berbicara pun sudah tidak sempat. "Yos, jangan buka lampu." Plak, terdengar suara. Lampu di ruang tamu pun menyala. Wajah dan dahi Darlene pun terlihat oleh Yos. Yos tahu wajahnya terluka, tapi tidak tahu kalau dahinya juga bengkak dan juga ada beberapa luka. Saat itu wajah Darlene langsung mengerikan. Kelihatannya dia memukul pria itu terlalu ringan. Jangan pergi mencarinya. Aku tidak apa-apa, hanya luka kecil saja." Darlene merasakan tubuh pria yang menjadi tegang. Dengan suara lembut berkata. Yos berkata, "Di mana kotak obat?" "Di lemari televisi." Darlene dengan patuh menjawabnya. Yos mendudukannya di sofa dan pergi mengambil kotak obat. Darlene bersandar di bantal.
Melihat tubuh Yos yang tinggi berjongkok di samping lemari televisi yang kecil, terlihat sangat tidak cocok. Tidak tahu kenapa, hatinya merasa sangat terharu. Dia sudah berapa lama tidak melihatnya? 1 minggu atau setengah bulan. Begitu lama sampai dia mengira dirinya sudah perlahan melepaskan pria itu. Saat melihatnya, hatinya yang tenang itu pun kembali kacau. Dia baru mengerti kalau selama ini dirinya yang terus berusaha melupakannya itu hanya sedang menghipnotis pemikirannya sendiri saja. Kenapa di tempatmu ada obat anak? Pria dengan suara yang dingin dalam seketika membuat Darlin sadar. Obat anak? Dia tiba-tiba teringat. Itu adalah obat yang dia taruh di tas saat keluar bermain dengan Derek. Tidak memperhatikannya dan langsung menyimpannya ke dalam kotak obat. Tidak menduga akan diketahui oleh Yos. Darlin pun tegang, wajahnya dengan tenang menjawab. Oh, itu ditinggal oleh anak dari sepupu beberapa hari yang lalu. Yos juga tidak bertanya lagi. Mengambil obat dan kapas lalu duduk di hadapan Darlin. Darlin dengan tegang melihat pria di hadapannya. Yos tidak menyadari apapun. Dari ekspresinya, sepertinya dia tidak menyadari. Yos tidak menghiraukan ketegangannya. Gerakannya sangat pelan membantu Darlin membersihkan luka di wajahnya. Hanya saja, setiap kali menyentuh, Yos akan mengerutkan dahinya semakin dalam. Darlin mengira Yos tidak sabar. Berinisiatif berkata, Itu tidak perlu merepotkanmu. Biar aku saja pakai sendiri. Jangan bergerak, kata Yos. Darlin pun duduk diam, 2 tangan dengan patuh ditaruh di depan, seperti anak TK. Ini membuatnya teringat kepada Derek. Mungkin Derek yang masih TK juga tidak sepatuh dia. Tapi Yos saat ini terlihat masih marah. Jadi dia tidak berani membuatnya marah lagi. Setelah 10 menit, Yos sudah selesai membereskan luka Darlin. Melepaskan kapas dan berkata, Sudah selesai. Oh, terima kasih. Darlin pun berterima kasih. Yos dengan tatapan gelap melihatnya dan tidak berkata. Darlin merasa sangat tersiksa. Sekujur tubuhnya mulai tidak nyaman. Suasana yang aneh ini membuat hati Darlin mulai tidak tenang. Dia tidak tahu kenapa Yos begitu malam masih datang mencarinya. Dengan berhati-hati bertanya, Yos, kenapa kamu begitu malam datang mencariku? Darlin tidak berkata masih baik-baik saja. Begitu berkata, wajah Yos langsung menjadi dingin. Dengar-dengar, Hendrik sudah melamarmu. Bagaimana kamu mengetahuinya? Darlin dengan wajah terkejut melihat Yos. Hendrik tidak seharusnya mengatakan rahasia ini pada Yos. Darlin dengan wajah terkejut, terlihat di mata Yos sangat menusuk. Tatapannya terlihat dingin. Kelihatannya kamu sangat senang. Tidak. Aku juga tidak menduga dia akan melamarku. Darlin dengan reaksi lambat dan gagap menjawab. Sejujurnya dia lebih penasaran bagaimana bisa Yos mengetahui hal ini, tapi dia tidak berani untuk bertanya. Yos bisa mengetahuinya juga karena kebetulan. Kalau bukan karena Jane tiba-tiba ingin pergi makan di Teluk Samudra Biru, mereka juga tidak tahu kalau tempat itu sudah di-booking Hendrik dan juga mengundang band serta dihias. Orang yang memiliki otak memikirkannya saja sudah tahu apa artinya itu.
Kalau tidak, dia juga tidak bisa menahan dan datang bertanya. "Apakah kamu masih ingat dengan perjanjian kita?" kata Yos. Mengatakan tentang perjanjian, wajah Darlin menjadi tegang dan menganggukkan kepala. Tidak boleh menyetujui lamaran Hendrik. Yos juga tidak tahu kenapa dia mengajukan permintaan ini. Tapi begitu dia mengatakan, dia juga tidak bermaksud untuk menarik ucapannya kembali. Benarkah? Syarat yang begitu mudah. Bagus sekali. Aku setuju. Aku setuju. Darlin tidak menduga ada hal yang begitu baik. Yos bahkan mengajukan permintaan yang begitu mudah. Dia dari awal juga memang tidak bermaksud untuk menikah dengan Hendrik. Ekspresi Darlin yang senang pun langsung membuat Yos gembira dan berkata,